Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Mengerti dengan Hati. Yang bocorannya saya kasih dari depan, saya beritahu sama saudara bahwa untuk kita mengerti namanya kebenaran Tuhan, untuk kita mengerti yang namanya firman dari Tuhan, itu dibutuhkan namanya hati, bukan otak. Seringkali kita mendengar orang berkata, saya coba belajar firman, mengerti firman, tapi gak ngerti juga. Ujungnya dari mana kita tahu? Karena memang untuk mengerti, mencerna, memahami firman Tuhan, yang dibutuhkan adalah hati kita, bukan logika kita, saudara ya. Mari untuk memahami lebih dalam, saudara ya, firman Allah ini, kita baca firman ayatnya ini. Matius pasal 13 di ayat yang ke-15, saudara ya. Matius 13 kita baca di ayat 15. Mari sama-sama kita baca ayat firman Allah ini. 1, 2, dan 3. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Di dalam ayat ini jelas kita tahu umat Tuhan di Matius 13:15 mereka punya masalah di hati mereka. Kalimat awal saja dibuka dengan kata sebab hati bangsa ini telah menebal. Hati bangsa ini telah menebal, hatinya menebal. Ada masalah di hati mereka. Tetapi yang saya mau coba bahas sama saudara, bahwa ketika saya membaca Matius 13 di ayat yang ke-15 ini, hati saya tertarik dan saya tertuju pada kalimat akhir yang berkata begini, dan mengerti dengan hatinya. Ada kasih stressing garis merah itu, sudah perhatikan kalimat ini. Ini yang menarik perhatian saya, yang saya coba angkat dan saya coba bagikan sama saudara. Kalimat ini berkata begini, dan mengerti dengan hatinya. Ini yang saya pakai judul topik tema firman Allah pagi ini, mengerti dengan hatinya. Ketika saya bicara tema tentang mengerti dengan hati, saudara ya, sebetulnya hal utama atau berita utama yang saya coba sampaikan sama saudara itu begini, bahwa sebetulnya yang menjadi masalah besar dalam kehidupan kita manusia itu bukan masalah keuangan kita. Perhatikan baik-baik ya, pada bagian pertama yang saya coba bagi sama saudara. Masalah besar kita manusia itu sebetulnya bukan pada masalah keuangan kita. Masalah besar kita manusia itu bukan pada rumah tangga kita atau pernikahan kita. Masalah besar kita manusia juga bukan pada masalah pekerjaan kita yang terganggu atau ekonomi kita yang terganggu. Bahkan saya berani katakan masalah besar kita semua manusia juga bukan pada kesehatan kita atau pada penyakit yang kita hadapi. Hal utama, berita utama yang saya coba sampaikan sama saudara adalah masalah besar kita manusia itu adalah pada hati kita. Makanya kalau kita baca di dalam Alkitab, hati kita itu menjadi menentukan masa depan kita. Hati kita itu menjadi sumber kehidupan kita. Makanya ada sebuah peribahasa yang berkata foundation predict the future. Fondasi hidup kita itu menentukan masa depan kita. Tahukah Anda apa yang menjadi dasar dan fondasi kehidupan kita manusia? Alkitab katakan dasar fondasi hidup kita manusia adalah hati kita. Hati kita menentukan masa depan kita. Hati kita menentukan yang namanya hari depan kita seperti apa.
Makanya saya ingin bicara sama saudara, masalah besar kita bukan pada keluarga, pernikahan, hutang kita, ekonomi kita, keuangan kita. Masalah besar kita sebetulnya pada sumbernya itu adalah hati kita. Saya berani katakan gini, kalau hati kita beres, nanti masalah keuangan kita dengan sendirinya akan beres. Sumbernya dulu, fondasinya dulu mesti beres. Kalau hati kita sudah bereskan jadi baik, bereskan dulu hati. Hati kalau sudah beres, nanti pernikahan kita, rumah tangga kita yang kita pikir selama ini, wah ini masalah besar saya Pak, rumah tangga saya. Nanti dengan sendirinya akan jadi beres, saudara. Kalau Anda berpikir saat ini bahwa masalah besarmu ada pada pekerjaanmu, masalah besar saya ada pada bisnis saya Pak. Itu bukan masalah besar. Masalah besar kita pada hati kita. Kalau hati kita ini kita sudah bisa bikin beres, sudah bisa bikin baik hati kita. Nanti bisnis saudara, pekerjaan saudara dengan sendirinya akan jadi beres. Hati ini penentunya sebagai sumber penentu masa depan pekerjaan kita. Sampai menuju kepada yang namanya kesehatan kita, sakit penyakit kita. Bereskan dulu hati kita. Kalau hati kita beres, hati kita sudah kita bisa perbaiki menjadi baik dan jadi beres, maka dengan sendirinya tubuh kita pun akan menjadi sehat dan menjadi baik adanya. Sumber yang menentukan adalah hati kita, saudara. Dan ternyata ayat ini mengatakan bahwa mengerti dengan hatinya. Matius 13 saya baca ulang sekali ayat 15 saudara ya. Saya baca ulang ya supaya kita paham apa maksud firman Allah. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Israel umat Allah punya masalah di hati. Hatinya menebal. Dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Perhatikan kata-kata kalimat ini. Dan dikatakan mengerti dengan hatinya. Mengerti dengan hatinya. Awalnya ketika saya baca ayat ini, ketika saya merenungkan ayat ini, saya pikir saya salah baca. Ketika saya baca ulang lagi, jangan-jangan saya berkata dalam hati saya sih, ini salah cetak atau salah tulis, mengerti dengan hatinya. Karena setahu kita selama ini ya di dunia sekuler, selama ini yang kita tahu mengerti itu dengan pikirannya. Selama ini yang kita paham adalah mengerti dengan logikanya. Ini yang kita tahu selama ini. Tapi ayat firman Allah ini berbeda. Firman Allah ini berkata kepada kita situasi keadaannya sangat berbeda. Alkitab berkata mengerti dengan hatinya, bukan mengerti dengan pikirannya. Artinya apa buat kita? Atau berkat rohaninya apa buat kita? Coba saudara lihat gambar ini. Bahwa ternyata ayat ini berkata kepada kita begini. Untuk kita mengerti kebenaran Tuhan. Untuk setiap kita mengerti firman Tuhan, itu ternyata dibutuhkan hati, bukan dibutuhkan otak. Sekaligus Matius 13 ayat 15 ini menjadi jawaban buat setiap kita. Jadi ayat ini menjadi jawaban di sini buat kita. Kenapa seringkali orang berkata, saya ini Pak sudah belajar firman, baca firman, tapi kok nggak ngerti juga. Saya coba mendengar firman dengan baik, tapi kok nggak paham juga, nggak nangkap juga saya akan firman Allah. Kenapa? Apa sebabnya? Ayat ini jadi jawaban buat setiap kita. Ternyata untuk kita menangkap firman, untuk kita mengerti firman, itu dibutuhkan hati. Mengerti dengan hatinya, dibutuhkan hati bukan otak. Maafkan, mungkin di antara kita ada yang memiliki IQ yang tinggi. Di antara saudara mungkin ada yang memiliki IQ yang sangat bagus gitu ya. Tetapi
Menurut saya nggak ada yang dibanggakan, jangan sombong juga. Ya bersyukur sih, berterima kasihlah kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara atau anak-anak kita punya IQ yang bagus, punya IQ yang tinggi. Tapi jangan sombong, karena ternyata untuk kita ngerti kebenaran Tuhan, bahkan untuk kita mengenal pribadi Tuhan, itu dasar fondasinya bukan dengan ini saudara, logika kita, dengan IQ yang tinggi. Untuk mengenal pribadi Tuhan itu ditentukan oleh kecerdasan hati, bukan kecerdasan logika. Ternyata dasar membangun pengenalan akan pribadi Tuhan, dasarnya bukan kecerdasan logika, tapi kecerdasan hati. Makanya seringkali kita bingung, saya udah coba belajar firman Pak, coba memahami kebenaran firman, nggak ngerti juga. Kadang-kala kita melihat ada orang Kristen yang sudah puluhan tahun jadi Kristen, nggak dewasa rohani. Pertumbuhan pengenalan akan firman, pertumbuhan pengenalan akan kedewasaan pengenalan pribadi Tuhan, nggak mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena selama dia ikut Tuhan, mendengar firman, mencoba memahami firman pakai logika, nggak nangkep saudara. Makanya seringkali saya berdoa, Tuhan ketika firman-Mu diperdengarkan, mampukan ya Roh Kudus hati kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu. Karena ternyata untuk bisa menangkap firman, mengerti firman, dibutuhkan ini, hati. Makanya gak heran, coba lihat Amsal 4 ayat 23, hati itu menjadi penentu sumber kehidupan kita. Mari saya ingin kita sama-sama membaca dalam Amsal pasal 4 di ayat 23. Mari sama-sama kita baca ya, Amsal 4 ayat 23, 1, 2 dan 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab itu memberikan warning kepada kita, peringatan untuk kita betul-betul jaga hati kita dengan kewaspadaan. Istilah orang Jawa, diwanti-wanti kita, dikasih warning keras kita untuk betul-betul jaga hati kita dengan siaga. Kenapa hati kita mesti dijaga dengan kewaspadaan? Karena dari hati kita terpancar kehidupan. Sumber kehidupan manusia, hati. Penentu hidup manusia adalah hati. Jadi bagaimana keadaan hidup kita ke depan itu ditentukan oleh hati. Hati ini ternyata yang memancarkan masa depan di kehidupan kita. Kalau kita bicara Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan katakan hati ini sebagai sumber kehidupan kita, hati ini menjadi penentu kehidupan kita. Maka kalau kita lihat naik ke atas di ayat 20 sampai 22, coba perhatikan baik-baik ya. Tadi saya katakan masalah besar kita itu bukan hanya pada ekonomi, keuangan, sampai masalah besar kita juga bukan pada kesehatan atau sakit kita di tubuh kita. Mungkin saja dalam tanda kutip ada di antara saudara yang merasakan hari ini bahwa kesehatanmu menjadi masalah besar. Coba perhatikan baik-baik dulu ayat firman Allah ini. Hati kita sebagai penentunya ya. Amsal 4 ayat 20 dan sampai 22 saya baca ayat ini, perhatikan baik-baik ayat firman Allah. Dikatakan begini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Ini Amsal 4 ayat 20 sampai 22 saya coba memberikan makna rohani kepada saudara. Kita rohanikan ayat ini. Hai anakku, dikatakan perhatikanlah perkataanku. Jadi kalau kita rohanikan, kita mesti perhatikan perkataan firman Allah. Arahkanlah, dikatakan telingamu, telinga rohani kita kepada ucapanku, kepada perkataan firman Allah. Ada lihat ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah, perhatikan, itu di lubuk hatimu.
Sampai firman Allah berkata, untuk kita nyimpen firman Allah pun bukan di pikiran. Untuk mengerti firman, memahami firman, menangkap firman, gak bisa pakai otak IQ kita. Menangkap firman, mengerti firman, harus dengan hati. Yang membuat kita dewasa rohani kita, mengerti isi hati Tuhan, mengerti rencana Tuhan, harus dengan hati. Mengerti petunjuk Tuhan, itu dengan hati. Simpanlah itu di lubuk hatimu, kata firman. Bukan di otak, bukan di logika. Memang ini bertentangan dengan ilmu yang kita belajar di dunia. Semua pelajaran-pelajaran di dunia ini yang kita belajar di sekolah, Anda yang kuliah di kampus universitas, semuanya Anda belajar pakai otak, pakai IQ. Menghafalkannya pakai IQ. Semuanya disimpannya di otak, di logika kita, di memori kita yang di sini. Itu yang kita paham di dunia ini. Tetapi menyimpan firman Allah, mendengar firman Allah, memahami perkataan Allah, menyimpannya bukan di otak, di logika. Kita mesti paham itu. Tetapi menyimpan firman Allah, itu dikatakan di dalam lubuk hatimu. Apa yang terjadi? Atau apa dampaknya? Ketika kita orang percaya, nyimpan firman, menerima firman, lalu kita simpan di lubuk hati kita. Karena kita ngerti perkataan Allah, firman Allah itu berharga buat kita. Kita simpan dalam lubuk hati kita. Coba kita lihat benefitnya apa? Dampaknya apa? Keuntungannya apa buat kita? Anda lihat ayat 22. Atau kita sama-sama baca ya. Ayat 22, Amsal 4 ayat 22, sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ada dua hal yang kita dapatkan. Ada dua hal keuntungan yang kita terima ketika kita simpan firman Allah di dalam lubuk hati kita. Yang pertama begini, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Haleluya, saya katakan. Setiap kita yang menyimpan firman Allah di lubuk hati kita, Alkitab katakan gini, kita akan mendapatkan kehidupan. Orang yang simpan firman di dalam kehidupannya, di dalam hatinya, dia mendapatkan kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupannya Allah. Karena Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang sedang kita baca, firman yang sedang kita dengar, firman yang kita sedang renungkan pagi ini pribadi Allah sendiri. Ketika kita simpan perkataan-perkataan firman Allah di lubuk hati kita, orang yang simpan firman di dalam hatinya, dia akan mendapatkan kehidupan Allah di dalam kehidupannya. Mendapatkan Zoe. Apa itu Zoe? Hidupnya Allah. Orang yang suka simpan firman Allah dalam hidupnya, dia dapat kehidupan Allah. Makanya ada suka lihat ya, orang yang menghargai firman, yang cinta firman. Firman jadi hobinya dia. Firman Allah jadi kesukaannya buat dia. Dia suka simpan firman berharga, disimpan di dalam hatinya. Hidup orang itu gak sama loh. Orang itu hidupnya akan berbeda. Coba kita diam sebentar. Sambil Anda coba renungkan kehidupan kita masing-masing. Anda sebelum cinta firman, cinta Tuhan, dengan sekarang Anda cinta Tuhan dan cinta firman, suka simpan firman sekarang. Sebelumnya Anda gak suka simpan firman, Anda gak menghargai firman. Sekarang Anda suka simpan firman. Saya yakin hidup saudara tidak sama lagi. Hidup kita jadi berbeda. Sejak kita simpan firman Allah di lubuk hati kita, hidup kita jadi berkualitas. Ya, hidup kita jadi bermutu. Mutunya hidup kita jadi beda.
Kualitas hidup kita jadi lain, berbeda. Kenapa? Sebab kamu menerima zoe-nya Tuhan. Orang yang suka simpan firman Allah di lubuk hatinya, dia mendapatkan kehidupannya Allah, mendapatkan zoe-nya Allah, kualitasnya Allah, mutunya Allah ada dalam hidup orang itu. Makanya Anda bekerja jadi berbeda. Tadinya pekerjaan itu jadi masalah besar saudara. Sekarang enggak lagi. Anda bisa menjalani pekerjaanmu dengan luar biasa. Dikasih kualitasnya Allah. Ada hikmat daripada Allah. Pekerjaannya jadi beda. Ekonominya jadi beda. Keuangannya jadi beda. Sebab orang yang menyimpan firman Allah di lubuk hatinya, dia mendapatkan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, kata firman Allah. Yang kedua, ini faedahnya, dan dikatakan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Luar biasa, meluas dampaknya sampai kepada jasmani kita, sampai kepada tubuh kesehatan kita. Orang simpan firman di lubuk hatinya, dia mendapatkan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kesembuhan, kesehatan. Ada satu ayat, Amsal 17 menerangkan hal ini. Ayat 22, saya kembali rindu kita sama-sama baca ayat ini saudara. Amsal 17:22 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita masih bicara tentang hati. Kalau kita suka simpan firman di hati, dan ayat ini berkata gini, hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, hati yang berkualitas. Ini hati yang bermutu. Selalu bergembira, ada sukacita daripada Allah. Hati yang gembira itu dikatakan adalah obat yang manjur. Saya pernah baca dalam teks bahasa Ibrani, kata obat adalah obat yang manjur. Kata obat di sini dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata GH. GH itu artinya adalah kesembuhan atau penyembuh. Jadi saya ulang sekali lagi, GH bahasa Ibrani itu artinya adalah kesembuhan atau penyembuh yang kedua. Jadi kalau saya terjemahkan pakai teks Ibrani, begini bunyinya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah penyembuh yang manjur, obat yang manjur, kesembuhan yang manjur. Jadi sebetulnya Tuhan sudah taruh obat ya dalam tubuh kita. Obat kita ternyata adalah hati kita sendiri. Hati yang gembira, yang suka simpan firman Allah. Itu ternyata jadi obat kesembuhan buat kita, penyembuh. Ada tahu cara kerja obat? Contoh, kalau Anda sakit kepala, kepalanya sakit. Atau pusing, atau sakit kepala saja. Lalu Anda minum obat, kita bicara obat. Obat sakit kepala, misalnya apa ya obat sakit kepala? Paramex misalnya. Anda minum obat sakit kepala. Begitu Anda minum obat sakit kepala, Anda gak usah pakai begini-begini lagi kepalanya. Dipijit lagi, diurut lagi kepala kita. Karena obat yang Anda minum secara oral ke dalam tubuh ini, dia menyembuhkan dari dalam tubuh kita. Mungkin saya nggak ngerti lah. Mungkin syaraf-syaraf kita itu diobati yang tegang, jadi rileks. Dia obat yang kita minum tadi, yang merek tadi. Sorry itu bukan di endorse saudara, keceplosan saja itu ya. Obat yang kita minum itu menyembuhkan dari dalam gitu. Secara dari dalam dia menyembuhkan. Jadi gak usah pakai dari luar diurut lagi. Dia sembuh sendiri. Seperti itulah cara kerja hati kita jadi penyembuh. Makanya sebetulnya masalah besar kita bukan pada pernikahan, rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, tubuh kita sakit atau bagaimana kesehatan tubuh kita. Semuanya sumbernya pada hati. Mari kita belajar pada pagi hari ini jaga hati kita baik-baik.
ternyata foundation predict the future itu betul. Bahwa dasar hati kita, sumber hati kita menentukan masa depan kita. Sebelum saya lanjutkan pada poin bagian ini, mari kita lihat kondisi hati kita masing-masing kita, bagaimana hati kita. Hati kita keadaannya seperti apa? Itu menentukan pekerjaan kita. Hati beres, nanti pekerjaan kita akan juga jadi beres. Ya mungkin gak langsung beres, tapi kemudian kita lihat lama-lama jadi beres. Ekonomi yang tadi jungkir balik porak-poranda, nanti lama-lama jadi beres. Sampai pernikahan kita, keluarga kita, sampai anak-anak kita, sampai kepada kesehatan kita. Itu yang gak beres, nanti kemudian akan menjadi beres. Tetapi kita bereskan dulu, bikin baik dulu, bikin sembuh dulu hati kita. Hati kalau tidak sehat itu hati yang sakit. Makanya hatinya dibereskan dulu. Anda kalau mau beres masalah besarmu, hatinya dibereskan. Masalah besarmu akan tetap jadi momok. Masalah besarmu akan tetap menjadi bayangan maut yang membayangi hidupmu, menakutkan engkau, mengejar hidupmu. Kenapa? Karena hatimu belum dibereskan. Kalau hatinya beres, nanti masalah besarmu akan beres. Sebab itu saya bawa masuk pada poin berikutnya. Anda lihat ini. Kenapa pertanyaannya hati kita ini harus dijaga? Kenapa? Hati kita licik. Lihat ayat ini, Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Ayat ini gak asing, saya sering sampaikan sama saudara. Tapi mari lihat berita baru apa yang kita bisa dapatkan dari ayat ini. Saya baca ya, perhatikan ayat firman Allah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Saya berhenti dulu di sini. Betapa liciknya hati, itu lebih licik daripada segala sesuatu. Jadi kalau Anda melihat ada orang ini licik Pak, orang itu licik Pak, wah itu sangat licik Pak. Anda boleh katakan macam-macam orang dengan segala macam kelicikannya. Tapi firman Tuhan pagi ini memberitahukan kepada kita, hati yang kita punya, hati yang Anda punya masing-masing, itu lebih licik dari semua yang licik yang Anda pernah lihat. Di dunia ini kita seringkali melihat, wih orang itu ternyata liciknya luar biasa. Dia kaya raya, ternyata korupsi sampai berpuluh-puluh tahun pemerintah tidak tahu. KPK nggak tahu misalnya, liciknya luar biasa. Liciknya hebat minta ampun, sampai tidak ketahuan liciknya. Itu hebat licik. Selicik-liciknya kelicikan yang pernah kita lihat. Firman Allah memberikan informasi, menyingkapkan sebuah rahasia kepada kita. Hati yang kita punya, hati yang kamu punya, itu lebih licik daripada kelicikan yang pernah kita tonton. Hati kita lebih licik dari semua yang pernah licik yang pernah kita lihat. Makanya kalimat berikutnya dikatakan begini, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Loh ini menarik loh. Sampai Alkitab berkata hatinya sudah membatu, jadi keras kayak batu. Tetapi orang yang bersangkutan tidak tahu. Coba licik gak hati kita? Sangat licik. Hati kita udah keras kayak batu, gak bisa dinasehati Tuhan, gak bisa ditegur Tuhan. Kita loh gak tahu. Orang yang punya hati gak ngerti, ditipu kita sama hati kita. Ini penyakit di akhir zaman, penyakit merasa. Merasa udah benar, padahal belum benar hidup kita. Merasa sudah suci hidup kita, aduh padahal bobrok, cuman merasa. Merasa hidup kita udah dewasa dalam Tuhan, padahal belum dewasa sama sekali. Masih kanak-kanak rohani, merasa ditipu sama hati kita. Kan ada banyak kan orang kesan seperti itu. Dan jangan-jangan itu ada banyak di antara kita. Saya tidak menghakimi saudara. Anda melihat dari luar penampakan di mata saudara, mungkin ada melihat, wih pendeta Yohanes baik sekali, rohani sekali, bisa mengajar saya. Tapi siapa yang tahu hati saya? Ada satu pribadi yang lebih tahu keadaan hati kita. Bukan kita yang tahu hati kita.
bukan kita yang tahu kondisi hati kita, tetapi Tuhan yang lebih tahu kondisi hati kita. Makanya jangan punya penyakit merasa paling hebat, paling benar, paling dewasa. Jangan-jangan saya khawatir cuman itu merasa. Padahal sesungguhnya kita belum benar gitu. Ayat 9, Yeremia 17. Orang hatinya udah keras kayak batu. Sampai orang itu pun gak tahu. Kenapa? Ditipu sama hatinya. Bahaya ini hati. Makanya kadang kita ketemu seseorang, dikasih nasihat siapapun udah gak bisa. Papanya, mamanya kasih nasihat pun udah bisa. Dipanggilkan pendetanya gak mempan. Saya khawatir begini, jangan-jangan Tuhan Yesus pun yang datang di hadapannya nasihati dia pun gak bisa ditegur lagi sama Tuhan Yesus. Kenapa? Hatinya udah keras kayak batu. Karena terlalu merasa benar. Saya yang benar, kamu salah. Anda gak boleh jadi orang, terutama Anda gak boleh jadi suami, jadi istri, merasa paling benar sendiri. Nanti jadi batu hatimu. Merasa, wah aku yang benar, merasa terus. Padahal belum tentu kita yang benar, jangan-jangan istri kita yang benar. Jangan-jangan suami kita yang benar. Tapi Anda ngotot, saya yang benar, kamu yang salah. Hati kita menipu kita. Yang paling tahu hati kita bukan kita, Tuhan yang tahu. Makanya lihat ayat yang ke-10, dikatakan apa untuk setiap kita pagi ini. Ayat firman Allah ini masih panjang saudara ya. Kalau tidak selesai pagi ini ya saya lanjut besok. Masih bicara tentang hati saudara ya. Lihat ayat 10, saya bacakan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Izinkan dia pagi ini mengoreksi, menyelidiki hati kita. Yang suka merasa tadi. Yang menguji batin. Untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi ingat baik-baik. Apapun yang kita buat, ditipu sama hati kita, itu ada upah setimpal dari Tuhan. Jadi jangan kita berbuat seenak kita. Ditipu hati kita, kita turuti. Makanya izinkan sebelum terlambat hati kita menipu kita, bawa kita kepada yang salah, jalan melangkah yang salah. Izinkan pagi ini Tuhan koreksi hati kita. Izinkan pagi ini Tuhan itu apa? Menyelidiki hati kita. Mungkin kalau saya putus, saya sambung kemudian, poin kemudian, nanti enggak nyambung untuk besok saudara ya. Saya cukupkan sampai segini dan saya akan lanjutkan besok. Kita masih bicara tentang hati untuk besok. Tapi izinkan pagi ini sebelum hati kita yang merasa betul tapi ternyata keras, membawa kita di langkah yang salah. Langkah salah ayat ini katakan Allah yang menyelidiki batin, menguji hati kita, memberikan balasan setimpal dengan tingkah langkahnya kita, setimpal dengan hasil perbuatan kita. Sebelum boom itu datang sama kita. Sebelum teguran keras dari Tuhan datang, tidak nunggu, tas cambukan Tuhan. Karena hati kita yang salah menafsirkan, kita pikir betul, ternyata kita ditipu sama hati kita. Udah melangkah yang tidak baik, melangkah yang salah. Izinkan Tuhan lewat firman-Nya yang datang. Mungkin belum terlalu keras teguran Tuhan lewat firman, tapi kita udah bertobat. Jangan tunggu hajaran yang datang, tapi kita udah bertobat. Oh terima kasih Tuhan, aku sudah diingatkan. Ya, sehingga bukan hajaran yang keras yang datang, tapi kita bertobat lebih dulu. Sehingga hidup kita dibentuk kembali sama Tuhan. Saya akan lanjutkan firman Allah ini untuk besok saudara ya. Masih bicara tentang hati. Kita tutup Alkitab kita akan sama-sama berdoa.